Saya pernah bikin caption berkaitan dengan Sunda Empire. Ngobat adalah hal-hal yang dilakukan bagi orang-orang yang gering. Dunia perfilman sebetulnya kalau bicara perfilman saya bangga sebagai orang Bandung. Kenapa? Yang pertama, geng motor. Ntar dulu ada suara motor. Kayaknya geng motor. Sampurasun, saya Budi Dalton. Selamat datang di Apa Pikiran Kamu yang menjawab apa pikiran rakyat. Perkenalkan, nama saya Kangga sebagai mahasiswa Universitas Pasundan. Di sini saya akan menanyakan bahwa bagaimana budaya Sunda itu bisa terlaksana di Jawa Barat. Oke, aduh berat pertanyaannya. Bagaimana budaya Sunda itu bisa terlaksana di Jawa Barat? Ya, yang pertama, wilayah akhir dari kebudayaan Sunda itu memang ada di wilayah Pulau Jawa sebelah barat. Tapi zaman kebudayaan Sunda ini ada, tentunya pemisahan wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu belum ada. Jadi kalau menurut saya sih memang kebudayaan Sunda bagaimana bisa dijalankan di Jawa Barat secara turun-temurun selama orang tuanya menjaga tradisi. Tradisi apa? Tradisi tentang perilaku. Karena budaya ini syarat akan perilaku, lalu cinta negara, bela tanah air, dan lain-lain yang sifatnya masih ada di dalam sebuah norma keindonesiaan. Saya pikir selama itu dijalankan di Jawa Barat maupun di Indonesia, itu pasti akan terus bergulir menjadi sebuah tradisi. Nuhun. Aku mau nanya nih ke Bapak Budi Dalton, gimana nih pandangan Bapak mengenai geng motor dan klub motor, dan apakah nih geng motor tuh pandangan menurut Bapak tuh kayak gimana nih di Kota Bandung? Itu aja dari aku, thank you. Ya, hatur nuhun. Yang pertama, geng motor. Ntar dulu ada suara motor. Kayaknya geng motor. Yang pertama, geng motor. Geng ini pada saat konotasinya memang bahasa Inggris, memang konotasinya jadi negatif gitu ya. Tapi pada saat geng ini dibawa ke Indonesia, banyak yang menamakan komunitas atau bahkan grup band. Ada geng pegangsaan dulu, ada Hari Rusli and his gang. Nah, maka agak abu-abu juga ya pengertian geng di sini. Tapi hanya pada saat istilah geng ini diperuntukkan untuk klub motor, maka konotasinya memang menjadi seolah-olah negatif. Tapi saya akan membuka dulu sedikit mengenai MC atau motorcycle club ya. Ada yang disebut klub, ada geng. Jadi kita sebut aja begini, kalau geng mungkin berperilaku negatif. Walaupun di Indonesia tadi kembali secara narasi banyak dipakai juga dalam kegiatan-kegiatan positif di Indonesia ya, seperti nama grup band dan lain-lain. Tapi kalau motorcycle club biasanya mereka punya struktur yang lebih fix gitu ya. Lalu menjalankan beberapa program, tidak hanya bermotor saja. Lalu motorcycle club atau MC, motor club ya, itu juga penuh dengan aturan-aturan yang sifatnya internal atau kekeluargaan. Jadi bukan hanya buat klub dan tidak ada aturan di dalamnya. Sebrutal-brutalnya kalau kata berita ya. Kalau kata berita ini ada sebuah klub motor ataupun geng motor itu brutal, saya pikir pasti ada aturannya tetap. Hanya yang jadi masalah di sini sanksi bagi para anggotanya, apakah pernah dilakukan atau tidak. Yang paling utama kalau di Indonesia ini kita biasa menyebut geng motor pada saat sekelompok ini melakukan tindak kriminal. Tapi ternyata akhir-akhir ini juga banyak pelaku tindak kriminal yang bukan mengatasnamakan klub atau bahkan geng gitu ya. Tiba-tiba waktu itu ada sebuah komunitas, silahkan dibaca lagi tuh di jejak digitalnya, ada perampokan toko emas dengan perampok bermotor, 10 motor atau 7 motor saya lupa lagi. Atau pelaku-pelaku tindak kriminal yang melakukan tindak kriminal di jalanan dengan atribut bermotor. Entah atributnya itu memang dibeli atau didapatkan dengan mudah. Maka kalau kebetulan teman-teman punya klub motor, aturan yang menjadi penting adalah identitas dari sebuah klub itu sendiri. Apabila identitas ini mudah dimiliki oleh orang lain, maka orang lain akan dengan mudah untuk membeli itu dan mereka melakukan tindak kriminal. Kembali lagi masalah geng motor dan klub motor, kalau di Indonesia pemahamannya geng itu biasanya melakukan tindak kriminal. Tapi tidak semua mengatasnamakan geng ataupun klub motor melakukan tindak kriminal di Indonesia. Liar isinya puas. Pak, saya Farhan.
Mau nanya dong, kenapa namanya jadi Budi Dalton? Karena aslinya bukan Budi Dalton ya? Oke. Kenapa namanya Budi Dalton? Nama saya itu Budi Setiawan Garda Pandawa, itu nama dilahirkan. Jadi saya dari kecil taunya itu nama saya Budi Setiawan sebetulnya. Lalu 2002 ibu saya meninggal, 2003 itu bapak saya memanggil semua anak-anaknya dan memberikan catatan sipil nama-nama asli mereka gitu. Dan tiba-tiba saya sendiri baru tahu kalau nama saya itu Budi Setiawan Garda Pandawa, bahkan di depannya juga ada. Tapi kalau saya pakai itu kayak nama-nama kerajaan kayak gitu. Makanya nggak saya pakai, cuman belakangnya aja Budi Setiawan Garda Pandawa. Dan Pak itu pun menurut saya udah panjang. Tapi tiba-tiba orang mengenal saya dengan Budi Dalton. Budi Dalton ini kebetulan sekarang orang yang menjuluki saya Budi Dalton pertama sudah meninggal. Namanya Pak Bambang Broto, pemilik Alpina ya, kalau dulu anggota Wanadri, beliau aktivis juga, sudah meninggal. Kenapa pertanyaannya? Jadi dulu saya bermain motor tahun 87 ya, 86 87. Jadi saya masih SMP kelas 3 tapi saya sudah pakai motor Harley Davidson yang tahun 52 tahun 48. Artinya di teman-teman kelompok bermotor saat itu, apalagi khususnya motor tua, ada seorang anak kecil gitu ya, pakai motornya Harley-nya Harley tua, kakinya belum nyampe ke tanah, dan mereka anggap di antara angkatan-angkatannya, maneh beda, kamu ini berbeda dan bangor katanya ya. Jadi kalau sosok kecil dan bangor, zaman itu kalau dianalogikan ke dalam sebuah majalah tuh ada majalah laki-lak katanya. Lalu ada kelompok penjahatnya namanya Dalton Brothers, dan yang paling kecil teh paling jahil yang paling bangor. Mungkin itu yang dianalogikan Mas Bambang Buta kepada saya. Yang sampai saat ini nama itu nempel. Tapi tiba-tiba ada juga yang memplesetkan Budi Dalton itu adalah pengendali syaiton. Mudah-mudahan saya bisa mengendalikan syaiton yang ada di dalam diri Anda semua. Selamat siang, saya Rafidin Akbar dari Kota Bandung. Pak, saya mau nanya, kalau budaya Sunda tuh tercerminkan nggak sih di Kota Bandung? Soalnya sekarang tuh udah condong ke budaya Barat, jadi budaya Sundanya udah nggak ada. Makasih Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya juga ini berat. Hanya saja begini, mungkin statement barusan yang dinarasikan anak-anak sekarang ke barat-baratan. Saya pikir narasi yang tadi diucapkan juga oleh bapak saya dulu. Budak ayeuna mah cenah ke barat-baratan, ke abdi teh, ke saya. Atau mungkin kakek saya juga bicara begitu ke bapak saya. Jadi sebetulnya hal ini tuh turun-temurun karena apa? Karena kita sulit untuk menghindar dari yang namanya modernisasi. Dan itu tidak mungkin. Jadi yang lebih penting sebetulnya kita memahami kita budaya sendiri, lalu kita melaksanakannya sebagai benteng gitu ya. Pada saat ada budaya lain masuk pun tidak ada masalah, pada saat kita sudah tahu jati diri kita sendiri. Yang jadi masalah itu kalau ada budaya luar lalu namanya tuh asimilasi. Jadi budaya luar itu lebih dominan dibanding budaya kita sendiri. Mudah-mudahan sih kalau sampai saat ini saya masih melihat walaupun stratanya itu mungkin kalau di tingkat kebudayaan itu ada nomor 1 ya, unsur kebudayaan nomor 1 itu bahasa. Paling tidak bahasa masih dipakai oleh teman-teman anak muda zaman sekarang. Nah, ada yang menariknya pada saat kita budaya Sunda, bicara budaya Sunda, kita mengenal yang disebut ciri sabumi cara sadesa, atau berbeda-beda tempat, berbeda-beda juga budayanya, walaupun itu kita sama-sama Sunda. Nah, kebetulan tadi pertanyaannya adalah Bandung. Bandung itu punya budaya sendiri, namanya budaya Sunda Priangan. Sunda Priangan ini terbentuk dari gabungan budaya-budaya yang ada, plus juga karena kota Bandung sebagai pusat pendidikan saat itu ya, saat Hindia Belanda, jadi percampuran itu sudah sangat biasa di sini gitu. Bahkan banyak sekali misalnya orang ada yang mereka ini dari timur misalnya ya, orang Ambon atau dari barat gitu, orang Batak, Sumatera, mereka hidup di kota Bandung, pulang mereka berubah dialeknya menjadi seperti orang Sunda walaupun tetap berbahasa Batak atau berbahasa Maluku. Jadi saling mempengaruhi. Nah, mudah-mudahan pertanyaan yang tadi jawabannya sebetulnya sangat sederhana. Ada atau tidak? Kalau menurut saya ada walaupun tipis. Nuhun. Nama saya Andika Prasetya. Gimana tanggapan Kang Budi Dalton terkait Sunda Empire? Ya,
Saya pernah bikin satu caption ya kalau di Instagram itu. Saya pernah bikin caption berkaitan dengan Sunda Empire. Sunda Empire itu di situ saya tegas menuliskan Sunda Empire lain Sunda gitu ya. Karena yang pertama tidak menjaga jati diri sebagai Sunda, orang Sundanya itu sendiri. Yang kedua memang kebetulan secara ras yang ditangkapnya itu juga bukan orang Sunda. Tapi bukan saya berjelek sangka, tidak. Saya kenal baik dengan Panasri Beng, salah satu dari Sunda Empire yang kemarin ditangkap. Saya sebetulnya sangat paham apa yang ada di benak beliau. Beliau ini ingin coba mengungkap nilai-nilai atau bahkan berkaitan dengan aset, dengan data mengenai tentang tatanan dunia lama gitu ya. Jadi banyak sekali yang beliau temukan mengenai kemaharajaan Sunda, tentang kedaulatannya saat itu. Hanya saja kalau ini dipaksakan ya tentunya akan tabrakan dengan pasca konferensi meja bundar, karena sebetulnya negara kita ini konsepnya sudah NKRI ya, yang umurnya 78 sekarang. Tapi yang diceritakan Pak Nasri itu kan tatanan lama. Saya tidak mengatakan itu salah, bukan, tapi sulit untuk melegitimasinya. Nah, yang lebih menarik lagi, pada saat kurang lebih 2016-2017 tiba-tiba memang muncul di media sosial bahwa teman-teman ini jadi berseragam, jadi seolah-olah Sunda Empire atau kedaulatan yang tadi dimaksud yang dengan cita-citanya yang tinggi menjadi kecil, menjadi hanya sebuah bentuk organisasi gitu ya. Jadi kalau bicara kebudayaan Sunda itu sangat besar, karena ini diorganisasikan jadi seolah-olah kecil, sementara agenda-agenda yang dibicarakan itu besar sekali. Lalu ada yang menariknya satu lagi yang kita lihat di media-media sosial atau media-media saat itu ya, itu ada sosok Rangga Sasana kalau tidak salah ya, yang sekarang dikenal sebagai Lord Rangga atau siapa itu, yang bahkan sekarang menjadi viral ya. Dia banyak laku jadi selebgram saat ini gara-gara Sunda Empire itu. Padahal kalau saya sendiri, saya pikir sudah cukup Kang Rangga ya untuk menyakiti orang Sunda. Jadi sudah tidak perlu lagi membesar-besarkan apa yang ada di benaknya. Kalaupun mau rerencepan we juga nyaman baheula nya, cicing-cicing we, karena pada saat ini diangkat pasti akan ada pisau berikutnya, entah dari mana itu gitunya. Hatur nuhun. Perkenalkan, nami Abi Yadi, parkir di SMA 5, bade naros ka Budi Dalton. Bade nanya, Kang, kumaha carana ngomong bahasa Sunda nu halus? Soalna Abi ngomong bahasa Sunda teh kasar wae. Hatur nuhun, Kang. Ya, itulah tadi pada saat budaya Sunda yang saya maksud adalah Sunda Priangan. Kita mengenal di situ undak usuk bahasa, ada yang disebut kasar dan halus. Tapi kalau menurut persepsi orang yang berbahasa Sunda dan dibesarkan khususnya di Kota Bandung, pada saat kita main ke daerah Kulon, ke barat, itu kita akan merasa risih karena di sana mereka berbicaranya kasar. Menurut kita, tapi kalau kita memang orang Kulon, kita tidak akan pernah merasa apa yang kita ucapkan itu kasar. Maka kembali lagi, karena Akang anu parkir di SMA 5 iya, mereka dibesarkannya di kebudayaan Sunda Priangan atau di Kota Bandung, maka beliau akan merasa dirinya kasar. Karena apa? Karena di Kota Bandung sendiri atau Sunda Priangan tadi ada yang disebut undak usuk bahasa, aya nu kasar, aya nu halus. Lalu semenjak kapan sih itu tiba-tiba aya bahasa kanggemenak untuk cacah gitunya, untuk rakyat, bahasa komunikasi, bahasa apapun gitu. Wajar pada saat tadi dibicarakan bahwa beliau merasa bahwa beliau ini berbahasa Sunda kasar. Paling tidak beliau menyadari, mudah-mudahan dengan kesadarannya itu bisa ada satu kemauan untuk ingin tahu yang lemesnya itu seperti apa. Tapi kalau umur di atas 40 berbahasanya seperti itu, maka itu produk budaya. Produk budaya yang dimaksud memang beliau ini dibesarkan di lingkungan orang-orang yang berbahasa Sunda seperti itu. Saya tidak bicara bahwa itu kasar, tapi di lingkungannya berbahasa Sundanya seperti itu. Tapi pada saat saya bicara sebagai sebutlah Sunda Priangan tadi, maka saya akan menyebutkan bahwa itu kasar. Tapi mungkin saja orang tuanya Akang parkir yang barusan tidak merasa juga bahwa apa yang dibicarakannya itu kasar. Saya yakin ucapan pertama yang didengarkan oleh seorang bayi tentunya dari ibunya. Ibunya juga dari kakeknya atau neneknya. Itu yang akan selalu nempel di benak kita dan seolah-olah itu menjadi pembenaran atau kita kenal dengan bahasa ibu. Nuhun. Halo, saya Ardi. Kang, saya ingin bertanya, kalau dalam waktu dekat, apakah ada rencana untuk membuat film atau buku seperti Ayah Pidi Baik? Ya, hatur nuhun.
PD Baik sahabat saya 97-98 ya, zaman kita turun ke jalan. Kita satu angkatan, kebetulan beliau itu dulu saya tidak tahu aktivisnya kayak apa, yang jelas beliau ini pemain band dulunya begitu ya. Dan sekarang banyak sekali karya-karya bagus yang dihasilkan oleh beliau. Ada buku ataupun film gitu. Tadi pertanyaannya Kang Budi apakah akan nulis buku, lalu saya juga akan membuat film. Sebetulnya begini, nah, kelebihannya saya dengan PD Baik tidak pernah main film. Dia mah cuma bikin film. Kalau saya main film loba, tapi tidak nyiin film. Ya, mudah-mudahan saya punya kemampuan untuk bisa memproduksi sebuah film. Seperti halnya tadi disebutkan seperti Kang PD Baik, atau mungkin menulis. Tulisan-tulisan saya ini bukan tidak ada, sebetulnya ada, hanya belum pernah dicetak. Saya pikir kalau disebut laku atau tidak, saya langsung jawab tidak akan laku. Karena tulisan saya ini seperti yang tadi ya, banyak satu bukan kritik, banyak sekali keinginan tahu saya tentang hal-hal yang belum pernah terjelaskan, atau mungkin sedikit menyentuh sejarah yang terjadi di bangsa ini. Dan kayaknya biasanya peminat-peminatnya itu kurang gitu ya. Tapi kalau saya bikin cerita fiksi seperti Kang PD Baik, saya tidak punya kemampuan untuk itu. Jadi paling mungkin juga satu saat saya tetap bercita-cita untuk tetap punya uang supaya saya bisa bayar PD Baik untuk bikinin buku buat saya. Paling itu cita-citanya. Terima kasih. Nama saya Wandi. Saya izin bertanya Pak, selain dari kebudayaan Sunda, apalagi yang Bapak sukai dari selain budayaan Sunda? Terima kasih ya. Sebetulnya begini, kalau berbicara kebudayaan itu luas. Hanya kebetulan saya dibesarkan di dalam kebudayaan Sunda, maka saya mendalami itu. Tapi bukan berarti saya tidak suka dengan budaya yang lain. Banyak sekali yang saya coba pelajari, bahkan saya lakukan. Contohnya apa? Contohnya main motor gitu. Kalau tadi diistilahkan kan geng motor katanya. Itu sebetulnya kan budaya Amerika, budaya Barat. Lalu budaya apa lagi ya? Jadi tidak hanya budaya Sunda sebetulnya yang saya lakukan. Berbicara kebudayaan itu sangat luas tentunya. Hanya poinnya adalah semua nilai-nilai keindonesiaan tentunya akan saya gali dan saya coba untuk menerjemahkan dan menjembatani agar bisa difahami oleh generasi-generasi berikutnya. Hatur nuhun. Ya, selamat siang Pak. Izin bertanya Pak. Perkenalkan nama saya Tony. Bapak lebih suka disebut artis atau budayawan Pak? Ya, saya lebih suka disebut artis atau budayawan. Sebetulnya saya lebih suka disebut akang. Orang Sunda ya. Jadi kalau kegelaran atau penokohan itu sebetulnya saya tidak pernah meminta itu. Keartisan mungkin karena pekerjaan saya seorang seniman. Dulu KTP saya memang pekerjaannya seniman gitu ya. Bukan dulu, sekarang juga seniman. Dulu malah pekerjaan dosen saat itu ya. Cuman sekarang saya berubah menjadi seniman di dalam KTP. Tapi kalau di masyarakat tiba-tiba kan ada yang menyebut artis dalam konteks kebarat-baratan. Kayak begini, maneh mah artis, itu kan kayaknya konteksnya negatif gitu ya. Jadi walaupun pekerjaan saya memang artis yang saya maksud, tapi seniman gitu ya. Tapi pada saat ini disebutkan dalam bahasa asing atau Indonesia tadi yang artis tadi, kayaknya kurang enak gitu didengarnya ya. Tapi yang namanya masyarakat ya silakan saja mereka mau menyebut saya apa. Ada ya dulu pernah ada yang memberi gelar saya budayawan otomotif. Nah tengarti deui aing teh naon budayawan otomotif. Ada yang menjuluki budayawan antitesis. Ada yang menjuluki seniman apalah, macam-macam ya. Hanya saja orang itu kebanyakan menyebutkan saya itu Thomas, tokoh masyarakat cina. Yang menokohkan asaha ge duka sebetulnya gitu ya. Jadi kalau saya sih silahkan saja mau memanggil saya apa, tapi kalau tadi saya dikasih pilihan senang disebut artis atau budayawan, saya sebetulnya lebih senang disebut akang. Atau malah kalau Rizky Febian itu nyebut saya Uwa gitu ya, naon lah. Tapi masih ada konteks Sunda nah didinya dibanding gelar-gelar yang sebetulnya belum tentu
saya itu qualified untuk diberikan gelar itu. Jangankan gelar yang dikasih masyarakat, gelar yang dikasih akademik saja saya jarang pakai. Budi Dalton, tocek apa lah segitu ge. Nuhun. Halo, perkenalkan nama saya Radit. Saya juga ingin bertanya nih ke Bapak Budi Dalton. Sebagai petinggi klub, saya ingin bertanya juga bagaimana sih pendapat Bapak terhadap knalpot bising yang memang peruntukannya bukan di motor besar atau moge? Ya, sebetulnya knalpot bising itu tidak bisa dikorelasikan dengan besarnya cc atau kecilnya cc. Karena ada sepeda motor yang cc-nya kecil, tapi merepet gitunya. Jika suara tereng teng 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 misalnya gitunya. Karena memang motornya 2 tak dan ternyata cc-nya hanya 50 cc atau 60 cc. Lalu ada juga motor besar. Itu cc-nya hampir 800 atau di atas 800 ya, 1000 cc. Tapi suaranya kecil. Ada juga yang begitu. Jadi kalau menurut saya tidak bisa dijadikan parameter ya moge-nya tadi atau motor kecilnya tadi. Hanya saja pada saat motor ini dikeluarkan secara fabrikasi atau dikeluarkan dari pabriknya, saya pikir itu sudah menjadi suara standarnya dari motor itu. Yang jadi masalah kalau kita merasa motor kita ini kurang kenceng gitu suaranya, ternyata mulai timbul masalah. Berarti entah yang masalahnya telinga Anda atau yang masalahnya pabrik gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman yang tadi, sebetulnya kalau di Indonesia ada standarisasi mengenai desibel suara motor, maka itu akan menjadi aturan yang baku. Kalau saat ini kan sebetulnya ada motor lewat, wah ini bising nih, bising menurut beliau. Mungkin menurut yang punyanya sih nggak tahu gitu ya. Maka harus dibuatkan satu aturan standar kalau saya pikir. Nu pasti mah lamun peting-peting aya motor gandeng rek motor naon wae boro-boro motor aya jelema gandenge saya keganggu sare. Terima kasih. Apa pikiran Babe tentang Sunda? Sunda itu banyak sekali yang mendefinisikannya, tapi tidak ada definisi yang negatif. Hanya saja apabila kita berbicara Sunda dari sudut pandang geografi yang tidak bisa diperdebatkan itu, bahwa Sunda itu adalah sebuah daratan yang sangat luas. Apa pikiran Babe tentang sejarah? Sejarah itu adalah catatan masa lalu. Jadi kalau di orang Sunda katanya hananguni hana mangke tan hananguni tan hana mangke. Ada dulu, ada sekarang. Kalau tidak ada dulu, pasti tidak akan ada sekarang. Maka mengenal sejarah menurut saya itu penting untuk merefleksikan apapun yang akan kita lakukan ke depan. Apa pikiran Babe tentang budaya? Budaya itu sebetulnya terdiri dari 2 kata, yaitu Buddha dan Yana. Biasanya dituliskannya kalau di dalam naskah itu Budayana. Ada Buddha dan Yana. Buddha ini artinya pekerti atau budi atau perilaku, Yana ini ajaran. Maka Budayana artinya ajaran perilaku. Ajaran-ajaran lain pun ada. Ada Ramayana, ada Surayana, ada Tantrayana, ada Hinayana, ada Mahayana, banyak sekali. Atau mungkin kalau dianalogikan zaman sekarang mungkin logi, geologi, antropologi. Mungkin begitu. Apa pikiran Babe tentang kreatif? Kreatif adalah memaksimalkan segala sesuatu daya cipta kita untuk menciptakan hal-hal yang berguna bagi kita sendiri. Tentunya dari sisi estetik. Nuhun. Apa pikiran Babe tentang musik? Musik itu tidak ada lain definisinya selain bunyi. Termasuk pemahaman di dalam teori dasar musik bahwa musik itu adalah bunyi. Karena kalau tidak berbunyi namanya bukan musik tapi jempe. Apa pikiran Babe tentang kesenian? Kesenian itu adalah salah satu dari 7 unsur kebudayaan. Jadi produknya itu dari kebudayaan itu menghasilkan beberapa produk. Dan salah satu produknya adalah kesenian. Apa pikiran Babe tentang seniman? Seniman itu adalah orang yang melakukannya. Kalau kesenian itu produknya, tapi pelakunya disebut seniman. Apa pikiran Babe tentang geng motor? Geng motor itu adalah sebuah kelompok
dengan kesamaan satu hobi, yaitu motor. Masalah diistilahkannya geng, dia keren. Apa pikiran Babe tentang tato? Tato itu juga salah satu produk kebudayaan. Tato ini ada yang sifatnya estetika, ada juga yang sifatnya spiritual. Di beberapa wilayah-wilayah kebudayaan lain, ada juga tato itu menjadi sebuah ciri bagi identitas kelompoknya. Apa pikiran Babe tentang Jawa Barat? Jawa Barat adalah sebuah wilayah di Pulau Jawa bagian barat. Itu hasil pemisahan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk wilayah-wilayah perkebunan atau afdeling. Kita disebut Jawa Barat karena saya tinggal di Pulau Jawa paling barat. Tapi Pulau Jawa paling barat sekarang memisahkan diri, menamakan dirinya sebagai Banten. Jadi yang berhak memakai nama Jawa Barat ya Banten, karena Banten adanya di Pulau Jawa paling sebelah barat. Saya akan mengajukan Jawa Barat diganti menjadi Jawa agak barat. Apa pikiran Babe tentang Belanda? Belanda adalah sebuah negara tentunya, tapi dengan dogma dan doktrin sejarah yang terus ditempelkan kepada kita, maka pada saat kita mendengar Belanda adalah penjajah. Jadi gitu. Apa pikiran Babe tentang politik saat ini? Ya, politik ataupun untuk mencapai satu misi, maka ada yang kita sebut sebagai konspirare atau konspirasi. Kon itu bersama, spirare itu bernafas, atau konspirasi itu bernafas bersama. Dan produk dari konspirasi ini maka kita akan menjalankan sebuah politik. Politik tidak selamanya juga negatif. Hanya saja pada saat politik yang kita artikan di negara Indonesia, karena selalu banyak hal-hal yang diberitakannya negatif, maka kecenderungan politik itu di dalam pikiran orang Indonesia itu negatif, katanya. Apa pikiran Babe tentang dunia perfilman? Dunia perfilman sebetulnya kalau bicara perfilman saya bangga sebagai orang Bandung. Kenapa? Karena film yang pertama dibuat itu judulnya Lutung Kasarung, dan disiarkan atau diproduksinya juga itu dari Bandung. Jadi kalau dunia perfilman sama dengan Bandung. Apa pikiran Babe tentang ngobat? Ngobat adalah hal-hal yang dilakukan bagi orang-orang yang gering. Nu gering darah obat. Ngobat melakukan sesuatu bagi yang sakit, tapi ya kalau yang sembuh mah jangan. Kecuali acara ngobat. Acara ngobatnya Budi Dalton, itu edukasi, itu bagus sekali. Ikan sepati, ikan patin, nonton ngobat hari Senin. Apa pikiran Babe tentang gambar ini? Gambar ini foto tahun 1917. Ini di Garut Selatan, tujuannya ke Rotterdam. Kapal ini adalah kapal perusahaan Lloyd namanya. Hanya yang masih belum saya pikirkan adalah mereka ngambilin apa dari Garut Selatan jauh-jauh untuk dikirim ke Rotterdam. Karena Garut dikenal dengan batu hijaunya, mungkin saja mereka sudah mengambil batu-batu itu dari zaman tahun 1917 tadi. Mungkin. Apa pikiran Babe tentang gambar ini? Ini Menara Eiffel di Prancis. Saya pernah difoto di bawahnya. Tapi pada saat ini kalau tidak salah 1889 didirikan. Kalau saya lihat gambar ini, saya teringat sama Menara Eiffel yang ada di Singaparna yang didirikan 10 tahun setelah didirikannya Menara Eiffel ini. Jadi di Singaparna ada Menara Eiffel tahun 1898, kalau Menara Eiffel didirikan 1889. Jadi kalau saya lihat gambar ini, pasti tahun 1800 akhir ada satu bentuk kerjasama antara pemerintah Prancis dengan Hindia Belanda. Faktanya ada dua bangunan yang sama secara arsitektural, bedanya yang di Singaparna terbuat dari bambu dan yang di Eiffel itu dari besi. Apa pikiran Babe tentang pikiran rakyat? Pikiran rakyat adalah sebuah media yang menuliskan aspirasi-aspirasi atau pikiran-pikirannya rakyat yang sampai saat ini masih menjadi konsumsi masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat. Apa kesan-pesan Babe saat
mengikuti acara ini? Saya bingung. Jadi sebetulnya dari tadi, dari mulai A sampai Z sekarang, pertanyaan saya itu sebetulnya ngacapruk dan tidak ada alasannya untuk disebut benar. Bohong dari tadi jawaban saya, ya. Jangan ada yang percaya. Nun.